Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullahi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN 02 Jamba, selaku juga pada saat ini sebagai pengamat. Yang kami hormati narasumber yang pagi hari ini telah mempersiapkan materinya. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru peserta seminar Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif SDN 02 Jamba. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengar pembacaan wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Andre. Kepada Andre kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladziina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwaihim yaquluna illa kaziba fala'allaka baqi'un nafsaka ala illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.
acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk peserta seminar dimohon berdiri. Dipimpin oleh Ibu Desti Azalima. Kepada Butia, silakan mengambil tempat. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya kami minta kata sambutan dari Kepala SDN 02 Jamba kepada Ibu Yulismar SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Oh, yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar, seterusnya tenaga kependidikan yang juga hadir di ruang seminar ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat melangkahkan kaki untuk hadir di ruangan seminar ini. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh, yang kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita yang telah membawa kita dari alam yang tidak berpendidikan ke alam yang berpendidikan, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta seminar, pada hari ini Jumat tanggal 20 Januari 2023 adalah hari di mana CGP dari SD 02 Jamba, calon guru penggerak dari SD 02 Jamba, melaksanakan aksi nyatanya dengan menampilkan materinya nanti pada kegiatan seminar ini.
Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber nanti yang berasal dari CGP Angkatan 7 itu sangat bermanfaat bagi kita dalam rangka perkembangan pendidikan di Indonesia. Mengapa kami menyampaikan begitu? Karena ya, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, pendidikan ini selalu berkembang. Zaman sekarang, cara pelaksanaan atau proses pembelajaran itu, kalau kita lihat pada kurikulum Merdeka, jauh berbeda dengan kurikulum KTSP. Karena apa? Karena di IKM ini kita mengenal adanya pembelajaran abad 21. Jadi harapan kami bagi Bapak Ibu yang masih memiliki kriteria, memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, jangan kita merasa awak lah tubuh, awak tak ada kecakapan, awak tak ada. Jangan merasa begitu, karena ada hambatan-hambatan kita tidak mau ikut. Seharusnya ilmu itu otomatis kalau kita bersedia mau ikut guru penggerak, maka kita akan berkembang. Karena materi-materi yang terdapat dalam guru penggerak itu berkaitan dengan keseharian kita dalam proses pembelajaran yang membelajarkan anak. Kalau zaman dulu kan kita guru itu banyak menggunakan metode ceramah. Kalau sekarang tidak lagi. Guru hanya bersifat sebagai fasilitator dalam belajar. Jadi untuk perubahan-perubahan itu bisa kita peroleh informasinya dari CGP tersebut. Yang mudah-mudahan hari ini ya CGP dari SD 02 Jamba akan melaksanakan seminar modul 14 yaitu budaya positif. Budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang menjadi budaya dalam kehidupan kita, yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Budaya-budaya positif ini sebenarnya telah kita laksanakan pada baik kurikulum KTSP 2006 maupun kurikulum 2013, tetapi lebih mendalam pada kurikulum Merdeka Mengajar. Mudah-mudahan nanti dengan pemaparan dari narasumber kita, dari hasil belajarnya selama ini, ilmu kita akan bertambah sehingga kita dapat menerapkan nanti di kelas kita masing-masing. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Leni Yunita CGP Angkatan ke-7. Mudah-mudahan nanti setelah ini guru-guru muda kita akan berlomba-lomba untuk mengikuti angkatan ke-11 lagi Bu Leni ya. Nah, 11. Mudah-mudahan ada pula yang lulus nanti di angkatan 11. Angkatan 10 alhamdulillah sudah ada yang mendaftar, kita menunggu hasil tibonya Bu Leni ya. Tes kedua. Jadi itulah harapan kami selaku kepala sekolah di sini, agar kita tidak ketinggalan informasi. Marilah sama-sama kita mencari, menjemput informasi tersebut. Karena informasi itu datangnya sekarang tidak lagi titik dari atas, tetapi kita yang menjemput bola, kita yang mencarinya ke sumbernya. Mudah-mudahan dengan adanya CGP, nanti CGP kita akan lulus menjadi guru penggerak. Kita semua nanti juga akan mengikutinya. Bagi yang tua-tua kalau ingin, ada wadahnya, yaitu pengajar praktek.
Bisa kita ikut. Kami rasa sebagai arahan pembuka kata kami cukupkan sekian. Sekali lagi selamat kepada Ibu Leni, guru hebat, guru bahagia. Kami sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala SDN 02 Jamba yang telah memberikan sepatah dua patah katanya kepada kita semua. Baiklah, untuk acara seminar akan kita mulai. Jadi waktu dan tempat kita serahkan sepenuhnya kepada narasumber. Kepada narasumber kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka seminar aksi nyata budaya positif 1.4. Salawat beriring salam marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk hamba yang menjadi syafaat di akhirat kelak. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 02 Jamba, Bapak Ibu Majelis Guru serta karyawan karyawati SD Negeri 02 Jamba. Sebelum memulai seminar, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk kepada materi aksi nyata modul 1.4. Modul 1.4 ini membahas mengenai budaya positif yang dikembangkan oleh Ibu Andri Nur Cahyani, Ibu Diah Samsiati Rajasa, dan Dr. Muti Ayu Wijayanti. Jadi bukan saya yang membuat modulnya ya Pak Bu. Penyampai materinya Bu. Baik, untuk pertanyaan pemantik di sini ada 3. Bapak Ibu, saya minta jawaban dari Bapak Ibu untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Ya, kita lihat yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Nah, dari pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu sekalian setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya. Berarti yang pertama tadi tidak setuju, yang kedua setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Berarti kita simpan ya untuk akhir sesi nanti ya. Yang pertama tidak setuju, yang kedua setuju, dan yang ketiga setuju. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 topik, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan materinya 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi dengan pola segitiga restitusi. Kita lihat satu persatu. Pertama, mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sebelum masuk materi, kita main game ya Bu, Pak. Di sini kegiatannya kegiatan kepalan tangan. Nah, ada 2 orang, kita misalkan A dan B. Nanti Bapak Ibu di dalam kertas kecil, kebetulan kertasnya sudah saya sediakan.
Silakan Bapak Ibu tuliskan sesuatu yang paling berharga. Yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Bisa itu manusia atau benda, tapi yang paling berharga. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Kemudian silakan remuk dan kepalkan. Silakan tuliskan satu hal yang paling berharga. Boleh benda, boleh manusia. Yang paling berharga. Ya, contohnya misalnya kalau ibu yang paling berharga bagi ibu, misalnya uang, ibu tulis uang. Ya, misalnya pena, ibu tulis pena. Atau misalnya anak, tulis saja nama anak ibu. Ya, boleh. Atau kalau anak ibu banyak, bikin saja anak. Ya. Ya, sudah Bu, sudah dikepal. Halo. Baik Pak, saya tunggu. Silakan dikepal. Ya. Pokoknya ibu pegang sekuat-kuatnya seolah-olah ibu bagaimana ibu mempertahankannya. Kemudian saya butuh 2 orang untuk memperagakan permainan ini. Saya mohon kesediaan dari Bapak atau Ibu. Yang satu berperan sebagai orang yang memegang kepalannya, dan yang satu berperan sebagai orang yang berusaha membuka kepalanya. Nah, yang mengepal, ibu mempertahankan kepala ibu karena itu sangat berharga bagi Bapak Ibu ya. Kemudian yang berusaha membuka, terserah ibu bagaimana usaha ibu. Ibu boleh membujuk, ibu boleh merayu, ibu boleh mengancam, dan segala macam usaha yang ibu gunakan. Ya, kalau seandainya Bapak rasa cara itu memang efektif, silakan Bapak silakan gunakan segala upaya. Jadi saya segera mohon kesediaan Bapak dan Bapak atau Ibu 2 orang. Pelayan, iya ya Pak Jun. Boleh. Siapa yang bertugas mengepal? Ibu Al. Ya. Yang bertugas sebagai pemulung. Ya. Kita simak bersama ya Pak Bu, bagaimana usaha Ibu Eya dalam membuka kepalan Bu Harleni. Silakan. Boleh berbicara Bu, boleh berbicara. Saya nggak mau telur. Tidak mau apa-apa. Makanya saya mau yang ini saja. Itu kan nggak ada tinggal tuh. Inilah bagi hal yang sangat berharga. Bu, saya mau Bu ya. Ya, Mau. Ayo Bu. pokoknya kalau mau nggak usah kayak gitu. Masa ya itu kayak merampok aja. Ya tapi saya mau loh Bu. Lu dasar kalian rayu. Yang mana? Berapa nih Bu lagi? Di gini saja. Begini aja. Syukur-syukur saya. Kalau tadi Bapak gimana? Ya Bu. Bu, gimana? Saya nggak mau dikasih dia kek, mau dirampok sih. Iya gimana nih Bu? Nggak mau sih aku. Saya nggak mau. Ya, terima kasih Bu ya. Buat kalau kami boleh tahu, bisa Ibu buka kepalan tangan Ibu. Alhamdulillah. Kepo penasaran apa itu? Ya, sangat berharga. Inilah
teman-teman, saudara-saudaraku, hal yang sangat berharga bagiku. Silakan dibaca sendiri. Iman dan takwa. Nah, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Bapak Ibu, kita sudah simak dan kita sudah perhatikan bagaimana tadi Ibu Elia Roza berusaha untuk meminta sesuatu yang paling berharga bagi Ibu Hermain, yaitu iman dan takwa ya Bu ya. Nah, dari sini, dari games ini kita bisa menilai Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang memegang peranan tadi? Ibu Hermaini atau Ibu Elia Roza? Siapa yang megang kontrol? Ya, Ibu Hermaini ya. Karena di sini terbukti bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi kita simak bahwa Bu Eya sudah mencoba untuk merayu, bahkan merampok tadi ya Bu ya, bahkan mengancam. Padahal kan keseharian mengiming-imingi dengan hadiah tidak berhasil. Karena posisi kontrol ada pada Ibu Hermaini. Dia yang mengontrol dirinya sendiri untuk memberikan atau tidak. Ya Bu ya, begitu Bu. Nah, selama ini kita terjebak pada itu Bu. Pada poin yang pertama, ilusi bahwa kita dapat mengontrol murid. Kita terjebak. Kita merasa kita bisa mengontrolnya. Kita merasa bahwa kita bisa membentuk perilakunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal yang sebenarnya anak itu yang mengontrol dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya, Pak, kok amunya disuguh Bu? Kan itu Pak. Iya Pak ya. Tapi kok suguh amu enak. Pada saat itu dia mengizinkan kita untuk memberi kontrol terhadap dirinya. Itu sesuai dengan sifat kontrol. Bukan berarti kita berhasil mengontrol dia, tapi dia memberikan kesempatan kepada kita untuk mengontrol dirinya tadi. Seperti itu. Sesuai dengan games yang Ibu mainkan tadi ya. Yang kedua, kita juga selalu terjebak pada kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kuncinya kritik menguatkan karakter. Padahal kenyataannya, ketika kita mengkritik seseorang, apa yang kita rasakan? Ketika kita yang dikritik, apa yang dirasakan? Kecewa, sakit hati, marah mungkin ya Bu. Ketika kita dikritik orang, iya, tergantung bagaimana cara menyampaikannya ya Bu. Tapi kebanyakan kritik ini kan kita, kalau kita mengkritik orang kan kebanyakan yang mempermalukan ya, memojokkan. Nah, akhirnya secara perlahan karakter kompetensi anak tadi akan mati jadinya. Padahal seharusnya perkembangan anak itu sangat baik pada usia sekolah, ya kan Pak, Bu. Kemudian kita juga terjebak pada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal sejatinya penguatan positif ini seperti contohnya mengiming-imingi anak dengan hadiah. Nah, saya sebelum mempelajari materi ini memang sering saya lakukan Bu. Misalnya kalau anak saya yang mendapat nilai 100, saya kasih hadiah. Memang sering saya lakukan ini. Ternyata setelah mempelajari modul ini saya mengerti dampaknya berakibat fatal juga. Karena anak tergantung pada hadiah yang akan kita berikan. Ketika kita tidak beri hadiah lagi, mereka tidak akan berusaha lagi. Bukan begitu Pak, Bu, yang senior? Ya Bu ya. Ketika tidak ada hadiah lagi, mereka tidak akan berusaha lagi. Nggak ada hadiah dari Ibu lain. Enggak lain ya. Kemudian kita juga, iya. Tapi kebanyakan yang ditemukan adalah anak-anak itu tidak mau lagi. Kemudian kita juga terjebak bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tanpa sadar sering kita praktekkan pada anak-anak kita sendiri di rumah. Ya Pak ya, Ibu harus mandi gini, harus tanpa sengaja ya Bu ya, tanpa sadar kita laksanakan karena kita merasa itu anak kita, hak kita untuk memaksanya. Padahal itu sejatinya membuat jurang pemisah antara kita dengan anak kita. Ada rasa dendam, ada rasa mamaku berang-berang, ibuku berang-berang, itu. Padahal itu sejatinya menumbuhkan jurang pemisah. Kita merasa kita punya hak untuk mengontrol dia karena dia anak kita, murid kita. Padahal itu menjebak kita selama ini. Kemudian sesuai dengan games tadi, pemegang kontrol adalah diri kita. Iya, diri kita sendiri ya Bu. Nah,
Selama ini kita praktekkan itu bergerak pada teori stimulus respon. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu teori kontrol. Apa perbedaannya? Ini seperti yang kita lihat pada tabel. Yang pertama, pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha untuk memahami bahwa kita itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ya, kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kenyataannya pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita. Nanti akan kita bahas. Kemudian kita pada teori stimulus respon, kita berpendapat bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Sementara pada teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sesuai dengan games yang telah kita terapkan tadi ya Bu Har, Bu Elia Roza tidak bisa mengontrol Bu Har. Kemudian pada teori stimulus respon, pemaksaan adalah bentuk bujukan yang gagal. Ketika kita telah gagal, telah berusaha, berupaya untuk membujuk, nggak berhasil, pemaksaan lagi, ancam lagi. Ya, kenyataan sama ini kan memang seperti itu yang kita lakukan. Nah, dalam teori kontrol kita berusaha untuk melakukan kolaborasi dan konsensus, membuat kesepakatan antara kita dengan anak melalui pilihan-pilihan yang baru. Kemudian kalau teori stimulus respon itu menggunakan model berpikir menang kalah, sementara teori kontrol menggunakan model berpikir menang-menang. Jadi sama diuntungkan. Istilahnya kalau di simbiosis mutualisme ya sama menang. Kemudian ini pulanya disiplin positif. Jadi budaya positif itu terbentuk melalui disiplin positif. Nah, sesuai dengan teori kontrol ini punyanya Bapak Dr. William Glasser. Saya nggak kenal juga Bu, nggak tahu saya Bu. Ya tapi pakarnya ini dia. Ada 4 yang utama, yaitu yang pertama yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, menggunakan model berpikir menang-menang serta kolaborasi dan konsensus, kesepakatan tadi ya Bu. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Maka segala bentuk tindakan kita merupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan. Nah, dari sini di bagaimana kita tidak bisa mengontrol orang lain ini, maka apa langkahnya? Karena kita tidak bisa memaksa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, terapkan disiplin positif. Kembali kita ke makna disiplin. Apa itu makna disiplin? Yaitu belajar mengontrol diri. Belajar mengontrol diri. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah kita sepakati, yang kita yakini nilai itu benar. Nah, nilai-nilai ini yang disebut dengan nilai kebajikan. Yang saya paparkan di depan tadi, nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai sepakati benar ini nilai-nilai kebajikan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini didasarkan pada teori motivasi. Ada 3 bentuk motivasi kita melakukan tindakan, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, nah, dan yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Kenapa saya bedakan warnanya Bu? Nomor 1 dan nomor 2 serta nomor 3. Nomor 1 dan nomor 2 itu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Orang lain yang memberikan motivasi untuk kita. Sementara yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, motivasi intrinsik. Ada dari dalam diri kita sendiri. Semua kita punya itu. Nah, untuk apa? Untuk menghargai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nanti dalam kelas kita wujudkan dalam keyakinan kelas. Nah, kemudian model berpikir menang-menang ini berkaitan juga dengan posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang sering kita mainkan, baik sebagai orang tua di rumah ataupun sebagai guru. Nah, ada 5, yaitu sebagai posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Di sini ada panahnya Bu, sebagai penghukum dan pembuat masalah akan berakibat anak melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Jika kita berada pada posisi teman atau pemantau, maka anak akan berusaha untuk mendapatkan imbalan. Nah, jika kita berada pada posisi manajer, maka
anak akan mendapatkan posisi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Maka akan tercipta disiplin positif. Nah, posisi manajer ini nanti erat kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah, apa saja tahapannya? Ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian untuk berkaitan dengan kebutuhan ada 5, yaitu bertahan hidup, untuk diterima, untuk penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, apa makna disiplin? Tadi saya sudah sampaikan juga sepintas bahwa disiplin itu belajar, ya, belajar kontrol diri. Namun kita salah paham kalau disiplin itu kita yang mengontrolkan orang lain. Padahal sebenarnya disiplin itu kita yang mendisiplinkan diri kita sendiri. Kita yang belajar untuk mengontrol diri sendiri. Jadi bagaimana kita membawa siswa agar dia belajar mengontrol dirinya sendiri, bukan kita yang mengontrol diri kita, siswa tersebut. Seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal sudah sempat juga saya singgung tadi, adalah nilai-nilai yang kita yakini. Nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Nah, kalau di Indonesia kurikulum sekarang itu diwujudkan melalui dimensi profil pelajar Pancasila, ya Bu, ada 6. Ya Bu? Ada 6. Apa saja Bu? Ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, ya, dan kreatif. Nah, ya, ini wujudnya, ini istilahnya payungnya Bu, payung nilai-nilainya. Sementara yang lebih ringannya, yang lebih dekatnya dengan kita apa saja nilai kebajikan itu? Contohnya Pak, saling menghormati. Apa lagi Bu? Iya, tenggang rasa. Kemudian apa lagi Bu? Tolong menolong, gotong royong, ya, seperti itu. Yang nilai-nilai positif, bagaimana sikap-sikap positif yang kita kenal selama ini, lebih ringannya bahasanya Pak, ya, sikap positif yang selama ini kita kenal. Jadi sekarang diistilahkan dengan nilai kebajikan, seperti itu. Kemudian teori motivasi perilaku manusia seperti yang sudah saya singgung tadi, ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Ini merupakan motivasi terendah. Jika kita berhasil memotivasi anak melalui hal ini merupakan motivasi terendah Bu. Jadi istilahnya kalau tidak ada contohnya Bu, ya, saya kasih hukuman anak saya. Kalau tidak ada saya, anak saya biar lagi. Nah, seperti itu, kembali lagi. Jadi ya hanya menghargai saya, seperti itulah, bukan menghargai dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga masih motivasi eksternal, tapi sudah naik setingkat daripada motivasi untuk menghindari hukuman tadi. Nah, ini berefek jangka panjang. Karena ketika tidak ada lagi penghargaan tadi atau imbalan tadi, maka anak tidak akan berbuat, ya, tidak akan berusaha lagi untuk mewujudkan disiplinnya itu tadi. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini motivasi eksternal. Ini yang akan berusaha kita wujudkan dari anak. Tentunya tidak semudah membolakkan telapak tangan, ya Pak. Istilahnya dari yang awalnya anak kita tidak ngerti apa-apa, sudah menjadi disiplin saja dia. Tidak, tentunya ini perlu proses, butuh waktu yang lama. Ini akan kita usahakan. Nah, KHD sebagai bapak pendidikan kita menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Ini kaitannya dengan disiplin positif tadi Bu. Apabila hanya dikasih hukuman atau penghargaan tadi, berarti dia masih kita perintahkan. Walaupun bentuk perintahnya ada yang melalui hukuman atau penghargaan. Istilahnya Bu, kalau perintahnya ada yang keras, ada yang melalui secara halus, kan seperti itu. Namun ketika dia mempunyai motivasi intrinsik dari dirinya, maka
barulah dia dikatakan anak yang merdeka. Seperti itu. Mampu dia. Nah, tadi kita sepakat bahwasanya penghargaan itu bisa mewujudkan disiplin ya. Ya mudah di awal tadi tematik. Nah, kenyataannya penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman. Sama. Hanya saja penghargaan ini merupakan bentuk lebih halus kalau saya menyimpulkannya, lebih halus dari hukuman. Kenapa? Ini efeknya. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Seperti yang telah saya sampaikan juga tadi, bahwasanya kalau penghargaan itu mengakibatkan anak tergantung, sangat tergantung pada penghargaan kita. Ketika kita berikan penghargaan, anak akan berusaha untuk mendapatkan penghargaan itu, ya kan Pak? Tapi ketika tidak kita berikan, ayolah, biar aja lah, nanti aja lah. Nah, kemudian yang kedua, penghargaan itu menghukum. Menghukum di sini maksudnya contoh nyata yang sering kita lakukan pemberian ranking. Pemberian ranking. Yang paling terhukum itu siapa Pak, Bu? Kalau ada ranking kelas itu, siapa yang paling terhukum? Siapa yang paling terhukum? Ranking terakhir, ya, anak. Ranking terakhir, orang tua. Nah, kalau saya lebih, ya, yang juara 2. Kenapa saya bilang yang juara 2? Kenapa saya hanya di posisi ini? Padahal kenyataannya di lapangan kebanyakan anak yang aceh yang juara tuh Bu, yang juara 1, juara 2 itu hampir-hampir beriring kan? Ya, hampir-hampir beriring kan kemampuannya. Hanya saja beberapa. Pasti Bapak Ibu yang Bapak Ibu rata-rata punya pengalaman yang lebih dari saya, pasti muncul pertanyaan dari orang tua. Bu, kok anak wak juara 2 nyok? Ya. Di mana bedanya dengan juara 1? Kadang-kadang guru itu pun sendiri kaget melihat kok Iko yang juara 1 tidak ikut. Seperti itu Bu. Iya. Iya. Apalagi anak kita yang ranking 3, 4, 5 dan seterusnya. Otomatis di kelas ketika mereka tahu mereka ranking sekian, otomatis terjadi pembulian. Ya enggak Bu? Si Anu enggak pakai lo. Si Anu dia. Itu sebenarnya yang menghukum yang dimaksud di sini ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika anak kita beri janji, iming-iming atau penghargaan tadi, mereka akan berusaha untuk mengejar penghargaan. Jadi kenyataannya mereka tidak lagi mementingkan kebenaran, ketepatan apa yang mereka isi tadi. Saya sering praktikkan Bu, sebelum mempelajari ini, siapa yang dapat dulu kalau main? Akhirnya yang datang ke mukul itu Bu, salah. Asal. Karena yang penting kalau main. Seperti itu. Ini juga dibuktikan oleh Alfikon ini pada studi kasus. Juga dibuktikan anak yang mendapatkan penghargaan mempunyai tingkat ketepatan yang lebih rendah dibanding anak yang tidak diberikan penghargaan. Seperti itu. Kemudian penghargaan tidak efektif sama seperti mengurangi ketepatan, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini ketika anak kita beri penghargaan, kira-kira Bu, bagaimana perasaan anak yang tidak kita beri? Ya, minder. Selain itu apalagi Bu, terhadap temannya bagaimana perasaannya? Iri. Itu dia. BEKBE-nya Bu, ya Bu. BEKBE-nya. Ya. Ibu anak kesayangan Ibu tuh yo, pasti keluar kata-kata seperti itu ya Bu. Nah, iya, be anak guru tuh yo, be anak kesayangan Ibu tuh yo. Jadi timbullah kecemburuan sosial. Di sini yang dimaksud dengan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas sama seperti yang tadi. Penghargaan menurunkan kreativitas sama juga. Aturan yang pikir pak acara supaya apa mati jadi. Tapi penghargaan itu perlu juga kita berikan. Nah, nanti kita lihat. Nah, kalau udah lagi penghargaan apulai. Iya betul. Apa itu motivasi lagi ya? Betul sekali Bu. Betul sekali Bu. Nah,
digantilah dengan apresiasi. Tapi Bu, untuk memberikan apresiasi ini Bu, tidak boleh sembarang-sembarang. Ada aturannya. Jika ibu ingin memberikan apresiasi terhadap anak secara pribadi, berikan secara khusus. Berikan secara khusus. Usahakan tidak ada anak lain yang mengetahuinya. Itu lain cerita ya Bu. Nah, itu lain cerita. Itu lain cerita. Nah, masalah ya, timbul masalah ya. Timbul masalah. Cintu enggak kawane? Cintu enggak kawane? Bisa dengan saya rumah itunya ya. Muncul masalah. Maka berikan pengakuan terhadap semua murid. Berikan semua. Jangan satu. Semua murid kita itu punya kelebihan. Bahkan anak yang awak kecian ranking terakhir tadi Bu ada kelebihannya. Ada. Bisa jadi dia rajin ke sekolah. Berikan apresiasi. Ibu senang. Bisa jadi sikapnya yang baik. Pasti punya kelebihan. Pasti punya. Saya percaya tidak ada produk Allah yang gagal ya Bu ya. Ibu apa? Tidak ada produk Tuhan yang gagal. Kecuali produk manusia ya. Produk Allah tidak ada yang gagal. Jadi anak misalnya walaupun ranking terakhir naik lah. iya. Di sini Bu konsepnya akan kurikulum merdeka. Ada sesuatu hal yang kita lihat dari anak itu yang berlebih di antara teman-temannya. Mungkin secara kognitif dia jauh sekali di bawah teman-temannya ya. Seperti yang sering saya keluhkan kepada ibu kepala ya. Tapi secara lain, secara sikap dia punya kelebihan. Hargai kelebihannya itu Pak. Hargai. Puji dia. Jadi penghargaan itu bukan si anu saja. Jadi semuanya dapat. Jadi terhindarlah tadi kecemburuan sosial tadi Bu. Nah ini contoh bentuk-bentuk pengakuan atau apresiasi tadi. Yang kalau dulu enak yuk penghargaan tadi Bu ya. Nah ini contoh. Nah kemarin saya perhatikan rasa ibu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Tidak harus anak yang pintar kognitif tadi saja. Jadi ada kelebihan-kelebihan anak itu yang kita puji. Nah di sini yang dipuji adanya rasa empatinya, ya Bu. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di kelompok. Berarti ini yang dipuji rasa peduli. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Berarti yang dipuji di sini tanggung jawab. Jadi yang dipuji itu tidak harus nilai 100. Ya. Tidak harus pribadi, tidak harus apa yang dia dapatkan, tapi bisa jadi dari pribadinya. Iya. Biasanya Bu kalau IQ-nya tinggi, miskin di EQ. Biasanya. Iya, kalau intelektualnya bagus, miskin di emosional biasanya. Jarang itu yang emosionalnya bagus, intelektualnya juga bagus. Bukan di anak saja ya Bu ya. Di antara teman-teman kita di sini tidak ada saya temukan. Di sini tidak ada. Di antara teman-teman ya. Tidak ada ya. Karena di sini ya sejak saya masuk ke sini Bu. Pasti beda. Ya. Sejak saya masuk ke sini Bu, saya rasa nyaman ya. Beda kalau di tempat lain pernah saya temukan yang pintar ini tidak mau berbagi. Mungkin ibu-ibu menemukan juga teman-teman yang seperti itu ya. Alhamdulillah di sini tidak ada. Kemudian kita lanjut. Ya, di atas langit ada langit ya Bu ya. Di atas langit ada langit. Nah, di sini lagi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa poin perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini sering kita berikan kepada anak, hukuman dan konsekuensi. Kita sering menyamakan antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata itu berbeda. Nah, perbedaannya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi hanya sesuatu saja yang harus terjadi. Bisa jadi itu tidak menyakitkan. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi
hanya sekedar untuk membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau hukuman lebih parah, membuat sakit, bisa jadi secara fisik maupun psikis. Kemudian kalau hukuman, akibatnya anak akan membenci kedisiplinan. Dia benci. Ketika dikonsekuensi, anak mulai menghargai disiplin. Nah, hukuman ini bersifat memaksa. Kalau konsekuensi, stimulus tangkapan. Kemudian hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Dan seterusnya sampai hukuman itu membuat anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi anak akan kehilangan hak, dibuat merasa tidak nyaman dan diasingkan sementara. Kalau saya lebih senangnya membedakan hukuman dengan konsekuensi ini seperti ini, Bu, Pak. Kalau hukuman itu tidak ada kaitannya antara kesalahan anak dengan dampak yang dia dapatkan. Sementara kalau konsekuensi ada kaitannya, seperti itu. Lihat. Nah, ada beberapa tindakan guru yang saya coba angkat. Ini yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira saya sering juga tuh, Bu. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ya, rata-rata konsekuensi. Ya. Kita simpan ya, Bu, konsekuensi. Kita simpan ya, Bu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Kita simpan ya, Bu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh berdiri di depan kelas karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Saya saja mempelajari ini 3 malam, Bu, Pak. 3 malam saya mempelajari ini supaya saya paham. Ya. Maklum, karena ibu lebih senior ya. Maklum. Lepas kali ini dia jawabannya. Rata-rata yang disebutkan tadi bisa dikatakan benar. Iya. Rata-rata yang disebutkan tadi benar. Saya saja untuk memahaminya 3 malam. 3 malam baru saya paham. Jadi bedanya konsekuensi dengan hukuman itu tadi. Kalau hukuman tidak ada sangkut pautnya ya, tidak ada dengan yang dikerjakan. Kalau konsekuensi dia ada. Kemudian kalau hukuman ini anak-anak rata-rata tidak tahu, Bu, apa yang akan terjadi setelah saya lakukan ini. Anak-anak tidak tahu. Namun kalau di konsekuensi semacam sudah ada perjanjian antara guru dengan siswa. Nah, kemudian restitusi. Resti ya. Iya. Gampang ingatnya, Bu, karena di sini ada Bu Resti. Ya. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara yang kolaboratif antara kita dengan anak. Sehingga dia kembali tadi itu dia tidak merasa orang yang gagal, dia tidak merasa saya orang yang salah, tapi lebih meningkat karakternya lebih kuat seperti itu. Ciri-ciri restitusi ini dia. Restitusi ini dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini berfungsi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi ini bersifat tawaran bukan paksaan. Nah, kalau paksaan nanti jatuhnya ke hukuman. Iya, betul sekali. Iya, restitusi menuntut kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Nah, kita menggali anak itu melihat dirinya sendiri.
Kemudian restitusi berkaitan erat dengan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, setiap tindakan itu merupakan bentuk dari pemenuhan kebutuhan. Ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Intinya bagaimana sikap dia, bukan pada kesalahannya tadi. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bagaimana mengatasi masalah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya menjadi lebih kuat, menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih bertanggung jawab seperti itu. Nah, ini dia perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita lihat di sana, Bu. Kalau hukuman itu identitas gagal, ya Bu. Intinya kalau kita kasih hukuman, kita menggagalkan anak. Kemudian kalau konsekuensi itu netral. Nah, restitusi ini bersifat positif. Tunggulah nanti disiplin positif. Nah, ini perbedaannya. Ketika kita kasih hukuman, sesuatu harus terjadi, sesuatu yang menyakitkan. Kemudian kita kasih konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ketika kasih restitusi, di sini ada sesuatu yang kita lakukan berasal dari pilihan anak itu sendiri. Intinya seperti ini Pak, secara sederhananya, kalau anak itu berbuat salah, kalau dalam hukuman, kita kasih hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahannya, Bu. Kemudian ketika di konsekuensi, kita kasih hukuman tetapi searah dengan kesalahannya. Namun ketika di restitusi, kita yang menuntun anak mencari solusi dari permasalahannya. Intinya itu. Nah, intinya itu. Kemudian, berarti kalau modal tuh nggak boleh pegang-pegang lah. Tiba-tiba ya, nggak boleh ngopung. Nah, dari mana kita mendapatkan kelas? Dari keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Nah, kalau peraturan motivasinya kira-kira dari mana, Bu? Dari sekolah. Iya, dari luar ya. Keyakinan bersama. Kalau keyakinan kan dari anak. Dan kita bersama. Muncul kesepakatan itu dari kita bersama. Sementara kalau peraturan itu dari kita datangnya ke anak. Kamu tidak boleh pakai sendal. Nah, kalau di keyakinan kelas prosesnya seperti ini, Pak. Anak-anak, supaya kelas kita tertib, supaya kelas kita kelihatan bagus, supaya seragam kamu kelihatan rapi, apa yang harus kamu gunakan? Kalau kita seringnya tidak boleh pakai sendal, kan seperti itu. Kalau peraturan, anak harus memakai seragam. Iya, peraturannya kan seperti itu ya. Kalau di keyakinan kelas membentuknya supaya kita terlihat tidak ada perbedaan, rapi, supaya ada seragam. Seharusnya bagaimana? Nanti kan muncul dari anak seragam, Bu. Atau kalau tidak muncul, iya, kalau tidak muncul kita yang menuntut supaya bagaimana apa yang kita harapkan itu muncul. Seperti itu. Sehingga mereka sadar, mereka yang ingin seperti itu, sehingga bukan paksaan. Jadi motivasinya dari dalam. Nah, budaya positif yang sesuai dengan judul kita itu berangkat dari peraturan kelas tadi. Peraturan kelas kita itu mewujud melalui keyakinan kelas. Dari awalnya dulu kesepakatan kelas, mewujud dalam bentuk keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas ini benar-benar terlaksana, ingat ya Pak Bu, kuncinya benar-benar terlaksana. Kalau belum terlaksana tidak akan. Nah, ketika dia benar-benar terlaksana, maka akan terwujud lingkungan positif. Ketika lingkungan positif tadi terwujud, muncullah yang positif seperti itu. Nah, ada lagi Bu. Ini perbedaan peraturan atau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas itu yang peraturan yang sering kita ingat. Kalau keyakinan kelas ini bentuk nilainya, bentuk sikapnya sesuai nilai-nilai kebajikan yang tadi. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinannya seperti apa? Seperti apa nilai kebajikannya? Setelah buku dipakai, Iya. letakkan pada tempatnya.
Ya, berarti sikap apa yang kita didik dari sana? Disiplin, tanggung jawab. Tanggung jawab, ya benar sekali Bu ya. Tanggung jawab. Selalu berarti dari kesepakatan kelas kita selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berarti kita membentuk nilai tanggung jawab. Ya benar sekali Bu. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa kira-kira yang kita harapkan dari sana? Iya, saling menghargai, saling menghormati, ya Pak Bu. Iya, tenggang rasa. Kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, bentuk lebih kecilnya Bu, disiplin itu menghargai. Ya, bisa jadi menghargai orang lain, menghargai guru yang telah ada di kelas, bisa jadi menghargai teman yang sedang mendapatkan pembelajaran. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira sikap apa yang akan kita tuntut dari ini? Bisa? Ya. Hormati, toleransi ya Pak. Toleransi. Dilarang menggunakan narkoba. Kaitannya narkoba ini kemana nanti ini? Ya, kesehatan ya. Ya, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Antri, saling menghormati ya Bu ya, saling menghargai. Kemudian gunakan masker. Kesehatan ya, tanggung jawab. Kesehatan ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, berarti menghargai ya. Nah, ini dia. Keselamatan juga. Ini dia jawabannya. Sesuai dengan yang dimulai. Tanggung jawab, menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan itu keselamatan. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas itu lebih ke keselamatan makanya Bu ya. Supaya tidak jatuh ya. Kebutuhan dasar manusia ini yang kita bahas tadi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang menjadi latar belakang atau penyebab kita melakukan suatu tindakan. Yang pertama survival, gitu baca Bu. Survival, gitu ya. Survival itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita untuk bertahan hidup seperti makan ya, pakaian. Kemudian yang kedua kebutuhan power atau penguasaan. Yang ketiga kebutuhan akan freedom atau kebebasan. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi apabila kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kita akan melakukan sesuatu hal yang akan membuat kita mendapatkan itu. Kita akan berupaya secara alamiah, secara naluriah. Apabila yang ini tidak terpenuhi, kita akan berusaha untuk memenuhi. Sama dengan anak-anak Bu. Nah, anak yang memiliki kebutuhan power yang besar, kebutuhan powernya yang tinggi, maka dia identik ingin menjadi pemimpin. Nah, jadi kan di kelas itu ada yang ingin jadi pemimpin, yang ingin. Gunakanlah dia sebagai misalnya ketua kelas Pak ya, atau bisa juga kita manfaatkan sebagai tutor sebaya. Kan dengan itu kebutuhannya terpenuhi. Kemudian akan kebebasan, tidak monoton, bebas sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kita kenal juga gaya belajar itu ada 3. Apa Bu? Audio, visual, dan kinestetik ya. Kalau yang audio anaknya suka mendengar, visual anaknya suka melihat, dan kinestetik dengan bergerak ya. Nah, itu arahnya nanti kemana Bu? Ke diferensiasi yang ini, kebebasan ini, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, penuhi kebutuhannya. Ketika anak itu tidak merasa bebas dia melakukan membuat tugas atau mengikuti pembelajaran tidak bebas, maka dia akan tidak akan mau mengerjakannya. Iya. Ya, tapi bebasnya bebas terbatas. Ya, sesuai dengan kembali.
Kembalikan lagi Bu ke keyakinan kelas. Makanya tadi kita tuntut anak melalui keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan kelas, ada keyakinan. Kita bentuk wujud dari peraturan yang biasa kita gunakan. Jadikan kesepakatan kelas. Jadi kembalikan. Kita kan sudah sepakat. Kelas kita seperti ini. Kembalikan ke sana. Jadi bukan berarti merdeka bebas itu seperti seperti kadang-kadang istilah kita kelas seperti pasar ya Bu ya. Bukan berarti bebas merdeka itu seperti itu. Bebas merdeka itu bebas yang terbatas, ada aturannya. Nah, kembalikan ketika anak kita tadi lepas kontrol, kita kembalikan ke kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini dulu kita sering juga gunakan peraturan kelas kita seperti itu Bu. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan kasih sayang sama. Ketika tidak dapat, kita akan lakukan sesuatu hal. Nah, ini contoh-contoh tindakan atau respon yang diberikan anak ketika tidak mendapatkan kebutuhannya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi anak itu? Kasih sayang, ya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa itu? Bosan. Ketika dia dari 5 kebutuhan tadi, kira-kira yang mana itu? Kesenangan. Ya, sepakat kita ya, kesenangan. Kan beda tuh ya Bu. Sambil mandi itu kan bisa belajar ya Bu ya. Iya. Kemudian aku sebal gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku depan kelas. Iya, malu dia Bu ya. Kira-kira kebutuhan apa dia dari yang 5 ini Bu? Dia tidak bisa nih. Dia tidak bisa nih, gambarnya tidak bagus. Kira-kira yang mana dia? Penguasaan. Iya, iya, karena dia tidak bisa kan. Kemudian, Cimee Bu ya. Iya. Kemudian aku merasa bangga dan keren bisa mengendarai sepeda motor. Bangga. Kira-kira kebutuhan apa tadi? Penguasaan. Ya, penguasaan ya. Ya. Bangga ya, bangga. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Senang. Mengendarai sepeda motor itu seru. Senang. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru. Ya, kebebasan. Ya, kita lihat. Ya. Ya. Senangan. Ya. Ya, tapi kan kita berikan kalau dia hobi itu tuh nanti di jam seni kan itu. Hobi punya nyanyi berian lah. Kan bisa dialihkan ya Bu ya, bisa dialihkan. Bukan langsung tak boleh seperti itu ya Bu ya. Nah, masuk kita materi yang kedua terakhir, 5 posisi kontrol. Ya, seperti yang telah disampaikan Evan tadi, ada posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, pemantau dan manajer. Ini yang dilakukan oleh bapak dan ibu gurunya, serta dampak terhadap muridnya. Ya, ketika posisi penghukum ini akan berdampak pada anak, akan terjadi jurang pemisah antara kita dengan anak. Anak merasa dendam. Ketika membuat orang merasa bersalah, anak akan menjadi identitas yang gagal. Dia merasa dirinya gagal. Dia merasa dirinya gagal. Kemudian posisi teman, ini sebenarnya mulai bagus ya kan ada tuh. Apalagi kalau guru di sekolah tinggi Bu, sering kita temui yang guru sangat akrab sekali dengan anaknya ya, dengan siswanya. Bahkan ada anak yang
Ya, itu akibat dari apa, Bu? Akibat dari posisi ini, Bu. Akibat dari posisi ini, tak ada lagi banyak kontrol. Sebenarnya bagus, bagus, tapi dampaknya ada dua. Kalau di sini ada positif dan negatif. Positifnya anak menjadi terlalu dekat dengan kita. Ya, terjadi ketergantungan. Nah, untuk jangka waktu yang pendek kita bisa mengontrolnya, tapi sebaiknya jangan. Ya, apalagi kalau di sekolah tinggi. Ah iya. Ya. Itu bukan karena posisi Pak Bajana yang salah ya, Bu. Ya, bukan karena posisi Pak Bajana yang salah. Kemudian ada posisi memantau. Ini bermain dari konsekuensi tadi, Bu. Ketika kita sudah sepakati dengan anak, kalau kamu seperti ini konsekuensinya. Di konsekuensi tadi, ketika kita berikan konsekuensi pada anak, berarti kita sedang menerapkan posisi pemantau. Nah, kemudian yang terakhir posisi manajer. Nah, ini yang kita harapkan. Ini yang diharapkan kita berada pada posisi manajer. Jadi guru kita ini tidak guru saja, Bu, tapi manajer kali. Ya, manajer bagi anak-anak kita. Nah, untuk lebih jelasnya tentang posisi kontrol, ini dia, kita simak. Ya, ini posisi hukum. Saya tidak ketemu yang naik SD. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu bilang lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Biar terlambat Cepat. suruh keliling lapangan basket. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, Ciri-cirinya, Bu. menunjuk-nunjuk, Ciri-ciri posisi penghukum. kritik, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan memandang. Nah, ini yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Sengaja dipakai orang yang sama, biar nampak bedanya. Naren, Pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Sekali, sekali. Iya.
Posisi pembuat rasa bersalah Ini berbicara ciri-cirinya. dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi ketiga, posisi teman. Dia sengaja diambil contohnya orang yang sama biar nampak perbedaannya. Naren! Itu Bu Resti. Selamat pagi Bu. Wah, bahagia sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Ekspresinya Bu, ekspresinya kan lembut sekali pada anaknya tuh. Kok terlambat sih? Iya Bu. Iya. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Nah, ini Bisa dia. kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi si anak berharap ibu itu lah pikir terus. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan dekat dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Karena ini masih dari eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi keempat, posisi pemantau. Masih Naren. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir, manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Nah, ini posisi manajer ini yang dituntut oleh disiplin positif. Ya Bu, posisi manajer ini rasanya mungkin seperti yang Ibu rasakan juga, apa yang saya rasakan di awal dulu. Tak mungkin, ya. Apalagi kita lihat contohnya anak SMA, ya. Tapi kita sempat mempraktekannya ya Bu Kepala, waktu dengan si Radit, ya Bu ya. Sempat kita praktekkan itu di kantor, tapi kita gunakan bahasa yang lebih rendah. Kalau itu tadi bahasanya kan tinggi. Apa keyakinan kelas? Sementara mana ada tahu keyakinan kelas. Jadi kita kembalikan, kira-kira itu bagus enggak? Kira-kira itu baik enggak? Kan dia sudah tahu mana yang baik dan yang bukan. Sudah sempat kita praktekkan ya Ibu. Sayangnya tidak kita rekam waktu itu. Ya, tidak kita rekam. Dan tanggapan dari si anak di luar ekspektasi ya Bu. Dia sendiri yang ingin minta maaf. Waktu itu dia berkasus dengan si Fadli. Dia sendiri yang minta maaf. Ketika di cross check, saya tanya sama si Fadli, ada tadi si Radit minta maaf? Ada. Jadi karena dia sendiri yang ingin, dia temui. Cuman kalau bahasa yang seperti tadi, kalau saya rasa mungkin terlalu tinggi ya Bu ya. Kemudian ini pernyataan yang dikeluarkan oleh kita sebagai guru sesuai dengan posisi kontrol tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, pemantau, kira-kira yang mana dia? Teman, pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar. Apa yang kamu lakukan selalu salah. Posisinya kira-kira penghukum ya Bu. Ya. Ayolah lakukan demi Ibu. Tadi ada di video. Posisi apa itu? Teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kira-kira dilakukan oleh posisi pemantau ya. Pemantau konsekuensi. Ketika dia melakukan sesuatu, dia dapat bintang. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir, selalu kamu. Penghukum, ya. Kita cek, cross check, ya. Hampir semua tadi benar ya Bu ya. Nah, seharusnya di mana kita? Seharusnya kita bergerak pada posisi pemantau dan manajer. Itu idealnya ya Pak, Bu. Idealnya. Diharapkan idealnya kita berada pada posisi pemantau dan manajer. Paling bagus di posisi manajer. Nah, materi terakhir segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah sering menerapkannya, tapi mungkin kita tidak tahu namanya. Ini yang harusnya dilakukan oleh posisi manajer. Saya yakin
mungkin tidak lengkap diterapkan, tapi kita ada diterapkan, tapi mungkin bisa jadi tidak lengkap, atau mungkin bisa jadi diterapkan semuanya, tapi kita belum tahu istilahnya, Bu. Nah, segitiga restitusi ini kita ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat satu persatu. Menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi merasa positif terhadap dirinya. Ini berangkat dari teori bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Karena tidak ada manusia yang selalu benar. Pembelajaran itu ada karena adanya salah. Nah, seperti itu. Kata-kata yang diucapkan guru biasanya ini, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan ini dan seterusnya. Ini kata-kata yang biasa diucapkan oleh guru. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang 5 tadi, Bu. Kebutuhan dasar yang 5 tadi. Kebutuhan akan kebebasan, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan. Untuk dasarnya itu supaya kita bisa memenuhinya. Nah, ini berangkat dari teori bahwa setiap tindakan manusia itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu teorinya. Apa kata-kata guru biasanya digunakan pada ini? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Misalnya nih, kayak kamu anak apa tinju, Bu? Mau ngapain tinju? Bukan itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tinju dia. Kan itu. Jadi itu bahasanya. Apa yang penting bagi kamu ya? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain dan seterusnya kata-katanya. Nah, ini kalau secara sepintas pada validasi kebutuhan ini seolah-olah kita membenarkan perbuatannya yang salah. Ya. Seolah-olah kita membenarkan dia berbuat salah tadi. Seolah-olah kita membela dia. Padahal tujuan kita ingin menyampaikan bahwa dia itu melakukan itu karena kebutuhannya tak terpenuhi. Seperti itu. Kemudian baru masuk tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak ini bertujuan untuk anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial. Dalam hal ini nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai-nilai saling menghargai, tanggung jawab, dan lain-lain tadi. Dalam hal ini itu. Ini berangkat dari teori bahwa setiap manusia mempunyai motivasi dari dalam dirinya. Kembali ke motivasi intrinsik. Makanya ini yang diharapkan. Ini sejalan dia, Pak. Motivasi intrinsik tadi muncul dari anak ketika kita berada pada posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Itu dia intinya. Jadi makanya diharapkan kita ada posisi manajer supaya terterapkan dia segitiga restitusi ini. Nah, kemudian untuk di akhirnya kita berikan anak intervensi dengan pernyataan-pernyataan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Bagaimana kalau seandainya seperti ini? Arahkan ke nilai-nilai, pengembangan nilai. Mana yang lebih baik? Pertajamlah nilai-nilai yang sudah sampaikan anak tadi. Saya anak saling menghormati, Bu. Pertajam lagi, bagaimana kalau kita menjadi orang yang menghormati itu bagaimana? Pertajam lagi pada tahap intervensi ini. Ini di luar tahap segitiga restitusi. Nah, ini contoh praktek segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu.
Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu contoh penerapan segitiga restitusi. Si bapak kalau kita perhatikan, bapak gurunya tidak marah ya Bu. Ekspresinya biasa, tidak ekspresi teman ya Bu, tidak marah, tapi datar. Nah, ini kebetulan contoh yang saya dapatkan untuk anak SMA. Jadi memang bahasanya agak tinggi. Jadi kalau kita mau mencoba mempraktekkannya di kita, perhalus lagi bahasanya. Ganti saja keyakinan kelas itu dengan apakah itu sesuai, apakah itu baik. Anak SD sudah pasti bisa membedakan baik atau buruk. Nah, ganti saja bahasanya Pak, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh pengalaman dan praktik yang dilakukan di kelas saya ketika menyusun keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ini tahap pertama yang saya lakukan, memberikan penjelasan tentang perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas tadi arahnya ke peraturan, kalau keyakinan kelas arahnya ke nilai-nilai tadi ya. Kemudian ini saya gunakan medianya kertas sticky note dan saya bagikan kepada siswa. Setiap satu kertas mewakili satu kesepakatan kelas dan satu keyakinan kelas yang mereka inginkan, Kemudian ini tahapnya mereka menuliskan. Ini tahapnya saya minta mereka menempelkan di kertas buram atau bahasa kitanya kertas koran. Dan ini tahap akhir. Tentu anak itu dari pendapatnya nanti ada yang hampir sama, ada yang berbeda. Jadi yang hampir sama itu kita samakan, kita jadikan. Maka jadilah nanti kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi nanti tempel saja di dinding kelas kita. Seperti itu. Ini contoh video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Mungkin bisa kita potong sedikit saja, kita tonton ya Bu, karena mengingat waktu. Bu Leni balik lagi ke sekolah. Nah, ini contohnya, salah satu contoh. Kenapa? Ada yang bisa dikesulitan kan mengenai
salam. Nah, kira-kira benar atau salah? Salah itu sekali. Ini sangat manusiawi sekali kalau kita berbuat salah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Salah itu adalah bagian dari kewajiban. Ibu yakin Titis pasti punya alasan mengapa Titis sampai datang terlambat dan melakukan kesalahan itu. Namun bisa saja kesalahan itu membuat Titis tidak datang ke sekolah. Saya keasikan main game Diasihkan main game sampai larut malam. Seru ya main game? Senang. Ya, senang. Ibu juga senang main game. Tapi kira-kira main game sampai larut malam itu apakah baik? Tidak. Nah, kita boleh kita bermain game, tapi kita mau merubah caranya. Nah, apa yang kita sepakati sebagai keyakinan kelas? Apakah main game sampai larut malam itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu, saya tidak disiplin. Titis tidak disiplin. Kira-kira kalau Titis menjadi orang yang disiplin, apa yang Titis lakukan? Saya tidak akan telat bangun lagi. Titis tidak akan telat bangun lagi. Bagus. Kira-kira siapa yang bisa mengingatkan Titis? Ibu. Selain tidak telat bangun lagi, diingatkan oleh ibu ada lagi. Saya akan menista alarm. Iya, Titis akan mengingatkan. Baik. Nah, Titis punya solusi, tapi Titis tidak akan telat bangun lagi. Akan diingatkan oleh ibu dan menista alarm. Ya. Nah, sekarang apa yang akan Titis lakukan? Titis akan memberitahu ibu tentang kejadian ini. Dan Titis akan memberitahu ibu tentang alarm. Titis akan memberitahu ibu tentang kejadian ini dan minta tolong ibu sekarang ya. Baik, bagus sekali. Nah, sekarang Titis boleh kembali ke kelas, lanjutkan belajar. Jangan lupa nanti sepulang sekolah temui ibu dan sampaikan apa yang Titis rencanakan. Iya. Tersebut bukan solusi pada kasus 2. Silakan duduk tertib. Tadi ibu udah pelajaran dari ada masalah dalam pembelajaran Mutia. Iya, Bu. Bisa diceritakan? Tapi bermain pesawat kertas sendiri sama siapa? Sama Iga. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Tapi mau kita selesaikan bersama-sama. Mau. Kesalahan adalah wajar. Ibu yakin tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Setiap manusia punya kesalahan. Ibu yakin Davin pasti punya alasan bermain pesawat kertas dalam jam belajar. Pasti seru ya? Iya, Bu, Seru. Ibu juga suka senang bermain pesawat kertas. Tapi apakah Davin bermain pesawat kertas itu dalam belajar baik? Tidak. Kira-kira bermain pesawat kertas itu apa nilai yang dilanggar sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya, disiplin. Ada lagi? Iya, menghormati. Tahu disiplin dan menghormati. Tanpa sengaja kesenangan Davin bermain pesawat kertas telah mengganggu teman dalam belajar. Iya. Iya. Nah, Davin boleh bermain pesawat kertas, tapi mau kita tambah dengan sikap yang baru. Mau. Nah, kita tapi tahu tadi bahwa nilai yang dilanggar adalah nilai disiplin dan saling menghormati. Kira-kira kalau Davin menjadi orang yang disiplin, apa yang akan Davin lakukan dalam belajar? Bagus, tidak bermain pesawat kertas. Ada lagi? Iya, tidak bermain saat belajar sehingga Davin akan meninggalkan ibu dalam belajar. Iya. Iya. Nah, Davin mau berbuat seperti itu. Mau. Nah, sekarang tadi Davin sudah terlanjur bermain dalam belajar. Apa yang akan Davin lakukan? Bagus, kita mampu. Ya, ada lagi.
murni dari dia sendiri. pelajaran tak main tak Murni main itu. ya. Ah iya bagus. Memang Khusus itu kedua ya. solusi yang dapat tawarkan. Nah, Memang Kalau mau silakan dapat kembali ke kelas. ada kasus. Nanti Sudah dia sudah belajar. Tapi jawaban yang terakhir itu murni dari dia sendiri tuh. Akan rencana Di luar konsep tuh. Padahal konsepnya beda, kenyataannya. Mungkin Bu Tia tahu ya, konsepnya beda ya Bu ya. Tapi murni dari dia jawabannya. Nah, terima kasih. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terhadap Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menyimak materi. Saya sebagai penyampai materi, mohon maaf jika ada penyampaian saya yang tidak sesuai dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber yang sudah memberikan penjelasan terhadap budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Mungkin dengan berakhirnya penjelasan dari narasumber tadi, maka berakhir pula acara seminar aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SD Negeri 02 Jambak pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Saya akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.